Al-Mukarram Ustaz atau Syekh Anas Al-Yadi. Kepada beliau dengan terhormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلا على فلك السيادة سوددا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وإن سيدنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه. أما بعد, yang saya muliakan seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta yang saya muliakan Raja Kubu Bapak Habib Ibrahim Al-Idrus SAMM, beserta Habib Jafar Habib Hasan, beserta jami'ul asatidzah al-hadirin di hadzal majlis al-mubarak, Bapak Arif Umar namanya. Saya ini tidak tahu nama yang tadi disebut, saya masih ingat. Kemudian guru kita di pesantren Ustaz Syawal Awaluddin yang beberapa kali ketemu, beserta para Ustaz ya, ada sahabat saya Habib Taslim Al-Habsyi, ini dari Thailand, Bayu Hijau ini, beserta yang saya muliakan seluruh munsyidun membaca sholawat yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kedua pun tidak dengan nama, tapi insyaAllah mudah-mudahan wajah kita nanti tidak dipalingkan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pecinta Rasulullah yang hadir di malam hari ini, InsyaAllah segala hajat sampai, semua utang lunas. Begitu utang agak besar apa ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar di malam hari ini kita bisa hadir untuk memperingati dalam panggilan hati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tidak perlu berkisah tentang kelahiran Rasulullah karena kita semuanya sudah tahu melalui penceramah setiap tahunnya tentang bagaimana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di malam hari ini. Ini sekolah ini. Sekolah enggak? Kita berkumpul di sekolahan ini, di tempat pendidikan anak-anak kita, belajar di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mendengar, saya itu terkadang kepikir, ibaratnya beliau dari keturunan Habib Hussein Jamaluddin, ya, sampai Habib Idrus bin Abdurrahman, ada 45 orang dari Yaman datang. Mereka menjelajah sampai mereka bertebaran. Itu semuanya petunjuk, bukan nafsu. Kalau nafsu, tidak perlu beliau cari pelosok sana sampai ke kubu. Kalau nafsu, tidak perlu mereka cari namanya Syekh Ismail Mundu bin Haji Abdul Karim, ngajar di Mekah, muridnya dah ramai, seher balik Teluk Kedai gitu bah. Untuk apa dakwah di kampung yang begitu jauh? Ini petunjuk. Untuk apa Habib Hussein sampai nuju ke Mempawah di dalam dakwah beliau? Petunjuk. Kakek saya asli dari Yaman, Hadramaut, Anas bin Sa'id bin Obed. Obed ini dari Yaman, ya. Makamnya pun di Yaman. Masya Allah. Nikah di sini sama Arab sini, dapatlah abah saya. Abah saya hidungnya 2 kali lipat saya, mancung. Saya kawin lagi sama Bugis. Marga saya Azobinya tetap, tapi hidung anak-anak saya komik semua. Bah, saya pernah kendak kita ni Arab bah. Kenapa hidung abah mancung, hidung kami komik? Udah anak, yang penting ada marga ya lah. Artinya Bapak Ibu sekalian, tujuan mereka adalah bagaimana melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan, petunjuk. Bukan orang-orang bodoh, itu semuanya orang alim. 45 yang datang dari Hadramaut, sampai mereka mencar, sampai ada di antara 45 itu membantu Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus, karena melihat bagaimana kolonial Belanda, bagaimana Jepang pada saat itu berusaha untuk menguasai, turun di sana. Karena dilihat masuknya mereka itu dari sana lebih mudah, yang nanti akan berakibat sampai di daerah Pontianak ini. Jadi aku saling makasih. Pontianak dalam kesultanan terhubung dalam pertahanan kubu, maka dinamakan kubu. Kubu itu kubu pertahanan. Tanya beliau nih, apal pula saya itu, baru kan baca di Google. Tahun berapa? Tahun 1775. Saya langsung hayal, ya Allah, jangankan kita yang hadir, datuk kita pun belum muncul hari itu. Yang saya salutnya apa? Mereka itu berjalan dengan ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan suatu perjalanan Rasulullah, kita teruskan dakwah beliau, dakwah dengan ilmu, jangan dakwah dengan hayalan. Ilmu itu penting. Nanti di akhir zaman banyak muncul orang-orang tidak berilmu tiba-tiba jadi ustaz, nanti muncul tuh. Dan sekarang pun mulai muncul, cuma pandai ngomong ya, ngomong pandai, ikut training. Sekarang kan ada training speaking ini, supaya dia bisa untuk berbicara. Itu biasanya ngikut apa tuh, yang itu tuh MML, multi level tuh. Nah itu ada pendidikannya, sehingga begitu dia pandai ngomong, mulai ikut dalam sesuatu.
Mengumpulkan orang dengan berbicara bisa untuk merasa sehingga orang lain pun ikut. Habis lalu tidak lama dipanggil ustaz. Begitu ngaji lintang bukang. Iya, saya ketemu langsung. Seperiksa kitab zikir, tulis salah-salah. Nama tu saya ngapa buat ini nulis salah. Jamaahnya nunjukkan, saya bilang ini semua tulisannya salah. Ada nerima dia. Guru saya tak boleh salah. Memang salah macam mana ya? Guru itu belajar di mana? Dia dapat dalam mimpi. Mana pula bisa ilmu tu pakai hayalan? Kalau ilmu tu bisa hayal, saya ngayal jadi macam Habib Umar. Dah, pasti jamaah tak seramai ini. Sampai ujung gang kali orang ada. Saya ngayal. Tapi kalau tak bisa, maka inilah jamaahnya Masya Allah yang hadir. Luar biasa. Dari tua sampai muda berdatangan. Sampai Masya Allah, parkir mobil pun payah dicari. Kadang banggang kecil ya. Ini kita lihat bagaimana semangatnya Bapak Ibu. Awas dengan ilmu. Apa kata pepatah Arab? Laukana nurul ilmi yudriku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahil. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fadadamatul uqba liman yatakasal. Kalau seandainya cahaya ilmu itu cukup didapati dengan angan-angan, cukup didapati dengan hayalan, maka tidak ada orang bodoh di dunia ini. Semuanya berilmu. Kau dengan hayal, maka apa kata ulama? Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal. Sungguh-sungguhlah jangan malas. Penyesalan itu akan ada bagi orang yang malas. Maka Masya Allah, kenapa saya bicara tentang ilmu? Karena kita berada di tempat pendidikan. Di dalam ada pendidikan. Di Mega Timur alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren di Kubur Raya ini. Bahkan lebih banyak dari kota. Kubur Raya ini dah berlombok di mana-mana pesantren, di mana-mana madrasah, di mana-mana belajar Al-Quran banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah anak kita lepaskan dari pendidikan agama. Nyesal kita nanti. Anak sekarang ni ya Allah beda dengan zaman dulu Bapak Ibu. Dari maknya dah beda. Kalau dulu tu waktu kita kecil, mak kita hidupkan kita bagus dengan selawat tu, digoyang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabash masuk ke dalam rumah, dari depan sudah kedengaran Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Banggalah suami, alhamdulillah, untung dia aku boleh bini. Rupanya begitu masuk ke dalam rumah, MP3 YouTube rupanya. Dia ke mana? Dia sibuk main HP, kikik-kikik. Ya Allah. Kalau dulu ya Allah, betul-betul dengan solawat mereka tidurkan. Bahkan ada yang bersyair, Nabi Muhammad utusan Allah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ya
sekarang dah lain. Ada ke mak-mak hidup anaknya lagu India pula. Ya, lagu India sambil ngayun ni. Muskurani fi wajah apa ke? Munggunani. Kalah nanti bilang Ustaz apa lagu India. Fi wajah iya jaya. Gak apa-apa. Saya sering dengar ada orang punya salon besar dekat rumah saya tu. Tiap hari lagu India. Saya termenung tiap hari didengar pasti hafal. Bapak-bapak hafal Yasin. Ibu-ibu kalau dibaca dari awal mungkin tak hafal. Tapi kalau nyambung hafal. Coba kalau tak percaya. Al-yawma nakhtimu ala وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Boleh orang sini hafal Quran deh. Hafal. Kenapa? Karena sering dengar, sering dibaca. Kalau dari awal, ya Allah, saya biasa terputar-putar antara yakhsimun, muhdarun, khabidun. Itu tempat putar-putar aku. Saya asal dah baca Yasin, orang tak nak kasih buku, mulai saya teliti. Begitu mau sampai itu dia mendengar orang Khamidun. Itu biasa sering salah tu, Khamidun, Yakhsimun, Muhdarun, 3 tempat tu. Tapi kalau nyambung kita nombor 1. Kenapa? Karena sering dengar. Maka dari kecil tu anak kita sudah kita dengarkan lagu solawat, sudah kita dengarkan mereka Quran, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Suatu yang sering didengar itu maka mampu untuk dia mempraktikkannya karena sering didengar. Itu yang kita cari. Betapa bahagianya Bapak Ibu sekalian. Begitu mereka tamat SD, jangan lagi kita masukkan cepat dia ke pesantren. Masukkan. Saya bukan apa Pak Ustaz, saya sian tengok anak saya, bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan. Kita sian di dunia tapi celaka di akhirat. Atau kita lepaskan mereka. Ya Allah, saya dulu pesantren tamat SD, diberangkatkan sama abah saya. Saya naik kapal, masih ingat saya ke Bukit Raya, dibayaran orang lagi dulu. Berangkat saya ke jauh. Saya dulu kurus tak ada macam ini nih, ramping betul-betul. Badan saya itu palinglah ada 30 kilo lebih lah waktu itu beratnya. Ya, alhamdulillah sekarang 60 lebih lah, lebih 30. Masya Allah, begitu berangkat ke Jawa, ya Allah. Kasur zaman dulu kan kasur gabu-gabu. Saya hitam, sekarang dah agak bersih lah. Dulu lebih hitam lagi. Begitu bangun tidur saya berkaca, tengok ya Allah apa saya putih, rupa gabu-gabu putih. Zaman dulu tu dikirim duit 25.000 satu bulan. Saya sama abang saya 25.000 satu bulan. Apalah tak, untung gak guru saya tu ahli sedekah. Ya Allah, kalau Bapak Ibu nanya orang-orang Bangil cerita bagaimana Habib Hasan Baharun Allah yarham, beliau tu ahli sedekah. Tiap hari bagi duit. Saya kalau asal ada beliau lewat pasti muka saya melas. Muka saya kan muka-muka kesian. Asal dah beliau lewat, ya Allah, asal dah duit saya. Asal dah manggil tu. Itu tu karena ahli sedekah. Masya Allah. Setiap malam tu beliau tu keliling ke tukang becak, keliling yang udah tidur tu dikasih semua. Begitu bangun tidur mereka tengok genggam duit. Dari siapa duit ini? Ternyata sedekahnya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Inilah yang dilakukan datuk beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bagaimana luar biasanya Imam Ali Zainal Abidin, beliau cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini terkenal dengan seorang yang disebut gelarnya adalah sajjad. Tahu arti sajjad Bapak Ibu? Ahli sujud. Kenapa digelar dengan ahli sujud? Karena
mana beliau sholat sunnah mutlak satu hari itu 1000 rakaat, 2 sampai 1000 rakaat. Ya Allah, sajad ahli sujud. Beliau tidak pernah ngaku dengan ibadah beliau yang begitu hebat. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin pernah dipitnah. Begitu beliau sholat di Masjid Nabawi, ada pendatang pedagang, dia menyewa kamar di dekat Masjid Nabawi. Setelah itu dia pergi sholat. Dia lupa barang dia ini udah diletak atau dibawa, dia lupa. Ada Imam Ali Zainal Abidin. Begitu setelah dia sholat, ditengok hartanya tidak ada. Dia bilang, nampaknya orang sebelah nih curi punya saya nih. Cicit Rasulullah dituduh. Begitu selesai sholat lagi beliau, begitu beliau mau ngangkat tangan ditahan. Tunggu dulu, ente jangan pura-pura. Oh, ente ngambil barang anak kan? Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak ada, saya tidak ada ngambil. Ente lah, di sini tidak ada siapa-siapa. Beliau udah kuasa berdebat. Bayangkan kalau Imam Ali Zainal Abidin langsung mengatakan, ente tahu tak siapa saya ini? Cicit Rasulullah, pasti bergegar ya. Tapi tak ada. Saya pernah macam ini nih. Waktu kerusuhan dulu tuh, yang FPI kena serang-serang terus dulu tuh, pas saya ceramah di Ngabang, banyak baliho tuh tolak-tolak di situ tuh. Saya tak berani pakai gini, saya pakai celana lepis, pakai baju kaos. Saya sampai jam 3 subuh, saya berhentilah di masjid. Ya Allah, begitu berhenti di masjid kena usir orang. Saya geram gak mau bilang, tahu tak saya ini siapa? Tapi saya ingat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin. Tak jadi saya bilang, saya diam ya. Yang kawan saya ni, udah Syekh, biar saya bilang, jangan, diam, jangan apa-apa. Saya tidur di mobil, udah. Di saat solat subuh mereka jadi imam, saya solat. Subhanallah, pas saya ceramah, yang ngusir saya di depan saya duduk. Duduk ini sampai balik, maafkan saya tak tahu. Tidak apa-apa Pak, Bapak menjalankan tugas, tidak masalah Pak. Mohon maaf ya, sampai sekarang setiap saya ceramah tak tengok di muka dia madu lagi waktu itu. Imam Ali Zainal Abidin gitu. Udah, beliau nanya, emang berapa duit bapak yang hilang? 1000 dinar, 1000 dirham. Ya udah, saya pulang ke rumah dulu, nanti saya ganti. Udah, digantinya tadi itu, bapak itu pun gembira, langsung balik ke rumah. Begitu balik ke rumah, dibukanya kamarnya, rupanya duitnya ada terletak di atas meja. Ya Allah, kata dia, siapa manusia yang saya tuduh tadi itu? Kenapa sabar menang? Kenapa tidak melawan? Kalau andai kata memang terjadi kepada bapak-bapak sini, saya yakin sama dengan Imam Ali Zainal Abidin. Sama menjawab, tapi beda kejadiannya. Beda. Kalau beliau langsung diganti 1000, kalau kita Pak, saya yakin kau tak lebam muka orang nuduh. Beliau enggak. Maka orang tadi itu langsung dia balik. Dia pergi lagi ke rumah itu. Tapi sebelum dia pergi, nanya orang dulu, emang siapa orang ini nih? Begitu ada orang lewat, Pak, saya mau nanya, ya, itu tuh rumah siapa? Anda dari mana? Saya dari negeri yang jauh. Saya dari Syam. Anda tak tahu itu siapa? Tak tahu. Itu cicitnya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin. Ya Allah, saya sudah menuduh cicitnya Rasulullah. Beliau pun assalamualaikum. Imam Ali ini sudah tahu bahwa yang datang ini pasti orang itu. Assalamualaikum. Beliau membuka pintu. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak, apa kabar? Ada apa lagi Pak? Muka beliau tu tak nampak sikit pun muka geram. Kalau bapak-bapak macam mana Pak? Oh saya yakin. Kenapa kau nuduh-nuduh aku? Kalau Pak Ustaz macam mana? Kalau saya insya-Allah Pak, sama dengan bapak-bapak. Selesai. Bagi Imam Ali Zainal Abidin tidak nampak mukanya. Wajah marah beliau tu tak dapat nampak. Maka orang itu langsung datang.
Bapak kenal sama saya? Kenal, sudah nanya tadi. Ternyata antum adalah cicitnya Rasulullah. Maka begitu beliau mengatakan, wahai Imam Ali Zainal Abidin, saya mau kembalikan uang engkau ini. Saya salah setelah menuduh engkau. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Kita adalah cicitnya Rasulullah dan kita tidak akan menarik ludah yang telah kita buang. Maka ambillah 1000 ini dengan engkau, karena beliau memang ahli sedekah. Kalau kita macam itu, Pak, saya mau menerima, tapi jadikan 2000. Malah kita lipatkan uang tu. Ini saking luar biasanya ahli sujud, dan kemudian beliau ahli sedekah. Beliau adalah seorang yang begitu dermawan. Beliau adalah seorang yang begitu lemah lembut. Siapa? Inilah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ahli ibadah dan berilmunya beliau. Ilmu. Maka Bapak Ibu jangan tinggalkan ilmu. Anak-anak kita di akhir zaman ini mampu untuk menyelamatkan mereka ilmu agama. Kalau tidak, Bapak Ibu, kacau. Bagaimana tidak kacau? Sekarang pergaulan bukan macam zaman dulu. Main HP sekarang dah luar biasa. Kalau dulu ibu-ibu begitu diamkan anak nangis, digendong, ditepuk-tepuk. Kalau sekarang anak nangis didiamkan pakai mampu lah tu. Kenapa begitu anak tanya? Ya Allah, terus. Ini akhir zaman. Kalau tidak kita masukkan mereka pesantren, apa hasil yang akan kita dapat? Begitu nikmatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di masa depan kita mendidik mereka dalam ilmu agama, mereka mampu untuk menjadi imam, mereka mampu untuk menjadi pemimpin, bahkan mereka mampu untuk menjadi pemimpin negara, mampu untuk menjadi pemimpin daerah. Aman. Di dalam hukum itu kan, kalau itu zaman dulu memang pemimpinnya orang-orang alim. Kalau pemimpinnya tidak pandai ngaji, itu tak kacau. Begitu pemimpinnya maju jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang di belakang tak kacau? Kacau pemimpinnya. Nikmat kalau andai kata kita didik mereka. Bahagia Bapak Ibu. Mereka jadi imam. Imam itu kan ada dua. Imam sholat tuh. Ada yang imam memang benar-benar bisa baca Quran fasih. Ada yang imam beranikan diri. Nah, ini ada dua. Yang lebih banyak maju jadi imam ni beranikan diri. Maka yang di belakang ni orang alim, tahu ilmu Quran. Yang satu ni jadi imam modal berani. Begitu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang belakang lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul, tahu mana benar lailatul? Kenapa ada berani ya jadi imam tapi tak paham ilmu Quran? Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita didik mereka dalam ilmu agama, kita ajarkan mereka, manfaatnya begitu luar biasa. Begitu luar biasa hasilnya. Maka Bapak Ibu masukkan di sekolah TPA, masukkan di TK agama. Dari kecil mereka sudah belajar agama. Nikmat. Begitu kita tua, nyaman. Orang tua pernah terjadi seorang ayahnya ustaz. Begitu anaknya lahir, si ustaz ini pun ngadankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Nangis ustaz itu. Ustaz itu nangis. Jemaahnya di belakang heran. Ada apa itu nangis? Bukankah ini saat kebahagiaan Allah berikan anak lahir? Kenapa nangis ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Ternyata dia membayangkan dirinya saat ini saya membisikkan di telinga anak saya dengan kalimat tauhid la
moto, dikirimkan di Facebook, dikirimkan di IG, dijadikan status. Bapak saya sakit, tolong kesembuhan. Yang jawab tuh udah ada di HP dah. Amin, 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 amin. Tinggal apa nama tuh? Tinggal disalin ya. Dan diteruskan. Jadi tidak tulus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang sekarang bukan diucapkannya, udah diletakkan di HP itu. Kirimnya. Bukan diucap, begitu diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kayak kacau dibacanya. Maka bapak ibu bahagia. Yang lebih gawat lagi, ibu-ibu sakit masuk rumah sakit, si anak moto, padahal ibu tengah nampak aurat tengah nampak, bibir tengah termerut, difotonya, dimasukkannya, disebarkan aurat emaknya. Apa tak sedih ibu-ibu sekalian? Yang saat itu yang kita nantikan adalah anak kita membisikkan kita, Pak, ikuti saya Pak, la ilaha illallah. Bapak pernah dengar suara ini nih? Siapa anaknya seorang? Itu Pak, itu Bu, kita dengar mengucapkan la ilaha illallah. Ibu pun bahagia, anak kita bisikkan kita dengan la ilaha illallah. Bukan mudah mengucapkan la ilaha illallah, itu susah. Karena iblis tu di keliling kita tu banyak. Ditahan jangan sampai lidah mengucap. Karena kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan baginya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah. Saya paling sering tengok orang mudah mengucapkan la ilaha illallah tu dulu kalau nonton film TVI. Dalam hidayah di TPI itu, la ilaha illallah. Dalam hati saya tunggu, aku mati benar-benar. Main film menggampang, la ilaha illallah, kau tidak meninggal. Tapi begitu benar-benar susah Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kita harapkan? Anak-anak kita, dibimbingnya telinga kita. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Sampai begitu kita dimandikan jenazah, seorang anak yang memandikan, betapa bahagia Pak. Seorang anak ketika memandikan jenazah ayahnya, dipegang kaki ayahnya, dia berkata, ya Allah, inilah seorang ayah ya Allah yang keluar dari rumahnya dengan tanpa memikirkan nasib dirinya. Seorang ayah ya Allah yang mana dia keliling mencari daripada rezeki dengan terik panasnya matahari ya Allah. Seorang ayah yang menafkahi saya ya Allah, terkadang sampai berhutang ke sana dan ke sini demi mencukupi kami ya Allah. Seorang ayah yang bahaya sekalipun dihadapinya ya Allah untuk mencari nafkah saya ya Allah, maka seorang anak akan berkata, ya Allah, angkat dosa ayah saya ya Allah, turunkan rahmat padanya ya Allah. Bahagia. Ibu begitu dipegang perutnya, seorang anak juga akan berkata, ya Allah, dari perut inilah saya lahir ya Allah, dari perut inilah ya, walaupun rasa capek. Tidak ada ibu-ibu yang bosan melahirkan itu tadi. Saya dulu ada kawan saya ngajar di pesantren perempuan. Ya Allah Ustaz, katanya, jerak saya melahirkan. Pokoknya cukup sekali ini ya. Ngapa ya bang? Sakit luar biasa. Udah dikasih perangsang tanda agak budak ni keluar katanya. Lalu pokoknya cukup satu ini, jerak saya. Setelah setahun bengkak lagi. Kata kau jerak. Itulah terlanjur tak nak kasih. Tak lama muncul lagi, ini jerak ke kemaruan. Jadi tidak ada ibu itu yang jerak hamil tu, tak ada. Saya ingat tak ada jerak-jerak walaupun dia tak keluar. Masya Allah, tidak jerak tu seorang ibu tu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwa
ilaika wa ilayyal masir. Ibu mengandung kita, udah melahir mengandung kita, bukan mudah. Begitu mak-mak ni jatuh, bukan diri yang dibimbangkan. Ya Allah, apa kabar anak saya di dalam ni? Anak yang dibimbangkan. Bayangkan, dengan susah payah dia mengandung kita, kemudian menyapi kita, menyusui kita. 2 tahun mereka menyusui kita. Apakah kita tidak berterima kasih kepada Allah? Apakah tidak terima kasih dengan ibu kita yang mereka telah melahirkan? Maka seorang anak yang soleh, seorang anak yang soleha, yang kita didik di dalam agamanya Allah, mereka akan berterima kasih. Mereka akan berterima kasih. Begitu dimandikan jenazah ibu, dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh dari hatinya, berharap kepada Allah agar mengangkat dosa ibu-ibu sekalian. Ibu seorang wanita yang tidak bisa terbalas jasanya, walaupun harta seluruh dunia sekalipun kita berikan kepada mereka. Pernah ada suatu cerita yang mana seorang anak ini selalu lapor dengan ibunya. Anaknya bujang, kemudian menikah, ditelepon maknya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam nak. Alhamdulillah mak, kami sekarang sudah menikah. Alhamdulillah. Si anak ini cuma nelpon, tak mau nengok mak. Sampai dia pun kemudian melahirkan. Alhamdulillah mak, kami sudah punya anak mak. Alhamdulillah. Nelpon lagi. Alhamdulillah mak, kami sudah punya rumah mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nelpon lagi mak, rumah saya tu mak dilengkapi penjagaan yang lengkap, bahkan ada anjing pelacak supaya tidak ada bisa orang masuk rumah saya. Apa kata mak? Nak, kalau andaikan Allah itu bisa merubah emak menjadi anjing itu, maka emak siap untuk menjadi anjing supaya bisa melihat wajah engkau setiap hari. Itu ibu. Ibu wajar kata Nabi Muhammad. Mulianya seorang ibu ketika ditanya oleh sahabat, man awwalun nas bi husni suhbati ya Rasulullah? Qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya perlakukan dalam keadaan baik terlebih dahulu ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Ibu menjadi utama. Bayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Rasulullah. Dari dalam perut emaknya, perut ibunya, wafat ayah beliau. Lahir Rasulullah dengan tanpa melihat seorang ayah. Bahkan Nabi Muhammad pernah berziarah kepada ayahnya ke daerah Madinah. Pergi ke sana. Begitu pergi, Rasul juga mengucapkan ayahku. Dia tak pernah memandang. Pergi beliau dengan ibunya, dengan pembantu daripada ayahnya. Setelah itu pulang Rasulullah. Di saat itu umur beliau 6 tahun. Pulang Rasulullah dengan pembantu ayahnya, kemudian dengan ibunya, sampai di suatu daerah namanya Abwa. Di situ ibunya Nabi Muhammad sakit ibunya Rasulullah. Sampai kemudian Aminah pun meninggal dunia di dalam perjalanan bersama Nabi Muhammad. Pada saat itu diangkat oleh Rasulullah seorang anak umur 6 tahun, wafat daripada seorang ibunya, digendong ibunya bersama pembantunya Abdullah, kemudian ditanam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengucapkan ummi, ummi, ibuku, ibuku, dengan kesedihan Nabi Muhammad. Padahal baru saja beliau hidup bersama ibunya. Diambil daripada Halimatus Sa'diyah, diambil. Tapi lihat bagaimana kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Tidak lama
sama beliau dengan ibu beliau, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan jasa seorang ibu. Sampai datang seorang sahabat yang luar biasa ibadahnya, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Dia mau cari pahala yang lebih besar, dia mau jihad di jalan Allah. Dia pun lalu lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah diizinkan Rasulullah? Tidak. Nabi Muhammad tanya, halaka bi ummin, apakah engkau punya ibu? Naam, iya ya Rasulullah, saya punya ibu. Lalu apa kata Rasul? Ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Uruslah dia karena surga berada di bawah telapak kakinya. Ternyata ngurus emak itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita jihad di jalan Allah. Ini gampang-gampang emak dibiarkan. Apa ke bapak-bapak, Pak, jangan jadi suami takut istri, Pak. Emak kita biarkan. Bisa nak datang, mak pengen nengok wajah kau nak. Ya Allah mak, kami tengah bawa bini kami mak, udah janji dah mak mau jalan mak. Nanti ayo beramna sebenarnya. Bini didolokkan, mak di belakang kan ni neraka pak. Iya, mak harus di depan, mak di depan. Dan ini pernah terjadi berkali-kali, bahkan orang kaya yang dia dengan kesibukannya lalu mulai saat itu maknya menelpon, mak nak, mak rindu nak, bisakah ke rumah? Tidak bisa mak, saya sedang sibuk dalam urusan dunianya. Dia sibuk sampai kemudian tengah malam dia dengar telepon, apa, maknya meninggal dunia. Bangun saat itu berkata, ya Allah, coba sih tadi saya pergi, pasti wajah emak, suara emak akan saya dengarkan kembali. Lihat begitu mulianya seorang wanita. Dan ketahui ibu-ibu, Rasulullah dididik oleh seorang ibunya sampai umur beliau 6 tahun. Ini artinya mau menjadikan seorang anak yang baik tergantung dari ibu. Mau anak baik itu tergantung ibu. Kenapa? Ibu itu 60%. Karena banyak dinampakkan oleh Allah. Bagaimana Rasulullah dididik oleh ibu beliau, bagaimana Imam Bukhari dididik oleh ibu beliau, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dididik oleh ibu beliau. Bayangkan, masih kecil, umur 6 tahun sampai 8 tahun kira-kira umur beliau, izin dengan ibunya, wahai ibu, ya saya mau izin, mau pergi ke Baghdad, mau belajar. Ya nak, silakan. Apa kata ibunya? Diletakkannya duit di bawah ketiak baju, ini dijahit. Begitu lewat jalan sama siapa? Ikut rombongan pedagang. Pergilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu dalam perjalanan ada perampok. Mereka kan tidak seperti kecerdasan Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Aidrus sampai membuat 3 muara di Kubuh saat itu supaya memang tahu bagaimana kolonial Belanda dan Jepang ini, ya, supaya mereka mampu untuk menjadikan pertahanan dengan 3 muara ini. Masuk lagi bahasa itu, ya kan? Hebat. Mereka enggak, namanya pedagang udah luas ya, pergi ramai-ramai. Subhanallah, sampai di dalam perjalanan ada perampok. Kalau bahasa Peramdi itu penyamun. Lanon dalam bahasa dulu tuh. Lanon. Ada film Putri Duyung tuh, Lanon namanya. Maka subhanallah, udah habis barang-barang yang lain nih diambilnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani yang kecil ini tanya sama perampok, wahai anak kecil, apakah engkau punya duit? Emaknya tadi pesan, nak, apapun yang terjadi tepi jalan jangan bohong nak ya. Iya mak. Perampok tuh nanya, apakah engkau punya harta? Punya. Ditengok tasnya, kitab-kitab, tidak ada apa-apa. Di mana hartamu? Ya. Kan perampok tuh, ngapa pula budak kecil dijujur?
Nanya, kenapa kau jujur? Ibu saya berpesan, apapun yang terjadi di tepi jalan, maka jangan berbohong. Bayangkan perampok itu tobat di tangannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan wasilah beliau, sebab beliau karena jujur. Karena mak, ini ada kadang mak, bukan di sini ya. Begitu tukang kredit datang, kenapa tawa masa kabar? Tukang kredit begitu datang, nak bilangkan mak tadi di rumah nak ya. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kau ada nak? Barusan mak bilang tak ada di rumah. Bilang mak, besok aja tukang kredit datang tak lagi, gitu lagi. Kan udah terbiasa. Udah terbiasa. Sampai kemudian dia tengah nyapu teras rumah, mau lari dah tak bisa. Tukang kredit tu dah tengok, bertapuk dia tepi pintu. Jempolnya nampak, ketahuan kerana jempol ada biku sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kau ada nak? Mana mak ya tadi? Ya ke pasar ke apa kata mak tu? Oh ya nak, salam buat mak ya. Sampaikan kalau pergi ke pasar, kakinya jangan lupa di bawah. Apa nampak jempolnya tadi? Begitu anak tu besar, bualkan kita, anak bohongkan kita. Mulai kita bilang, nak, kenapa kau bohongkan mak nak? Mak yang ngajar. Lihat, anak tu kuat rekaman bu. Anak tu kuat. Nanti dia bilang, Pak, bapak kan bilang kami jangan bohong. Kenapa bapak bohong? Padahal bapak tak ada urusan bang. Apa bapak bilang ada urusan tadi? Tidak ada bapak ditidur-tidur di rumah. Jangan marah kalau anak gitu kan kita. Bapak cukup jawab, iya nak, bapak salah. Lain kali bapak nak ulangi. Itu pak jawaban terbaik. Jangan bapak marah dia. Kenapa pak? Bapak kan ngajar saya. Tidaklah kau tu dah kecil, kau tahu dah urusan pak. Jangan pak. Itu direkam oleh anak kita pak. Direkam. Maka di sini Syekh Abdul Qadir kata ibu, Imam Syafi'i jadi ulama besar kata ibu. Bahkan Imam Syafi'i lebih lagi. Begitu izin dengan maknya, mak, ini istilah bahasa kita lah. Saya mau izin pak, izin ke mana? Ingin belajar. Maka kata maknya apa? Oh Muhammad, namanya Muhammad. Muhammad bin Idris. Oh Muhammad, ya nanti kita ketemu di akhirat ya, gampang. Artinya apa? Jangan kau balik sebelum kau berhasil. Maka pergilah Imam Syafi'i ini. Sampai beliau tidak berani balik karena maknya bilang nanti ketemu di akhirat. Begitu ada muridnya sudah jadi ulama besar, saat itu menunaikan ibadah haji dan kemudian menyampaikan tausiah. Di saat menyampaikan tausiah, maka beliau di dalam ceramahnya mengatakan, qala syekhi al-arif billah al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, guruku berkata, oh seorang yang ahli ma'rifah yang namanya Imam Muhammad bin Idris. Ternyata antara jamaah tu ada satu perempuan tua, itu maknya Imam Syafi'i. Maknya langsung tersentak, nah, ini nama anak aku disebut tadi. Selesai ceramah dia tanya, wahai Syekh, siapa tadi yang kau sebutkan guru? Guru saya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka sang ibu berkata, wahai Syekh, ketahuilah itu adalah anak saya. Masya Allah. Apa kata ibunya? Wahai Syekh, sampaikan kepada Imam Syafi'i Muhammad, sampaikan dia sudah boleh pulang. Imam Syafi'i bahagianya luar biasa. Begitu Syekh balik ke daerahnya, nyampaikan, wahai guru, saya ketemu sama mak antum. Terus beliau pesan, antum sudah boleh balik. Baliklah Imam Syafi'i ini. Namanya murid, tengok gurunya mau balik, hadiahnya penuh. Hadiah penuh. Zaman dulu gitu. Kalau dengan guru tu belajar zaman dulu ni, ya, datuk-datuk beliau ni, Habib Ibrahim ini, Habib Hasan bin Ja'far ni, itu nyaman. Pasti orang hantar kelapa, hantar buah hapu, tu pasti penuh tu. Sampan tu penuh. Zaman dulu tu. Zaman sekarang tu tak ada. Ceramah kampung lesap, tak ada apa-apa. Ada kelapa pun saya pernah sekali ceramah. Satu kapal
kapal sama bupati. Waktu itu bupati Kuburaya sedih enggak, saya dikasih pisang sesisir, bupati bertandang-tandang dikasih. Nasib enggak nyaman wah ini jadi bupati. Apa ulama kelas bawah, bupati kelas atas. Memanglah dulu, sekarang kita tahulah, belum pernah jadi saya satu sampan milik. Bayangkan dulu tuh ulama tuh terdepan, maka ilmu tuh berkah. Ilmu berkah. Zaman dulu kita dengan guru ngaji takut luar biasa, betul? Ya Allah, kalau bapak kita nyuruh naik berkubang tuh, saya ini kan tinggal tepi sungai. Ada kawan-kawan saya tadi datang, terkejut saya nggak pula muncul sini. Kenapa Pak internet? Ada udang. Saya kan orang kampung 16 sampai tepi sungai. Walaupun saya berenang tidak terlalu pandai, tapi laju. Kalau mau lawan saya sampan, sampai sekarang saya ahli sampan, karena saya keturunan tukang nambang sampan. Tanyalah bersaksi lah. Aki saya nambang sampan dari belah mak, abah saya Arab, campur dua suku, biasalah. Maka subhanallah, begitu dah naik kalau dah guru ngaji, takut bedanya dulu. Kalau sekarang guru ngaji pandai dulu, dari jauh pun ya, guru ngaji, begitu guru ngaji jatuh nyaman kau. Dulu takut menemukan ilmu, bahkan beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Bapak ibu jawab, jangan saya jatuh malu. Apa bedanya? Kalau dulu murid datang ke guru ngaji, kalau sekarang guru ngaji datang ke murid. Betul? Gampang minta sama ustaz tuh. Saya punya kawan ada yang ngajar rumah ke rumah. Begitu ngajar rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Pak Ustaz, mohon maaf ya, saya mau bawa anak seundangan pula. Baliklah Ustaz tertuku hati ya. Kemudian besok datang ke, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Pak Ustaz, ada acara keluarga di Golok ya, 2 tuku Ustaz tu. Sekarang itu, kalau dulu mana ada istilah libur ujian sekolah, libur tak ngaji dulu Pak? Pada ada belajar nak, maka kau lebih cerdas. Ngaji, cerdas engkau. Sekarang minta, Ustaz, bisa tak ngajar anak saya Ustaz? Bisa. Berapa sebulan? Sejuta lah. Mahal Ustaz. Ustaz tu harus ikhlas. Gampang dia maknakan ikhlas tu dengan duit. Masuk akal ke? Jadi kalau duit tu sedikit tak ada ikhlas kata dia. Kalau duit banyak tu. Jadi macam mana Ustaz? Saya kasih Ustaz 50,000 sebulan ya. Mau bilang tak ada, tak nyaman dia lah, tak apa-apa lah. Rezeki saya lah. Rumah Ustaz di mana? Rumah saya tak jauh di Sepadio. Oh iyalah. Pergi Ustaz tu sampai ke sini pakai motor grand. Motor grand kan irit tu, isi bensin 10,000. Besok isi lagi sampai sebulan 300,000. Dikasih 50,000. Tekor lah atau 50,000. Tekor. Ya kan? Coba kalau murid datangi Ustaz tu berkah. Berkah. Apa kata Nabi Muhammad? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu, tempat belajar, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ada langkah inilah yang buat kita berkah. Kayak bapak ibu melangkah ke sini nih, masya Allah. Tidak ada bapak ibu dibayangkan apa makanannya. Begitu kue dikeluarkan, alhamdulillah. Pasti bapak ibu alhamdulillah. Walaupun dalam hati, mudah-mudahan ada nasi. Ini alhamdulillah, langkah kita dibawa berkah di situ. Kemudian yang kedua, dulu kata-kata rumah guru ngaji tepi sungai atau tepi parit. Sebelum ngaji apa yang bapak ibu lakukan? Mau tak tu? Air. Betul kan? Air lah. Kita ngangkut air, cucu menghabiskan air. Ya, angkut air. Ya Allah, ini berkah. Berkah.
Saya nengok orang-orang yang pesantren, kalau dia rajin untuk membantu pesantren ikhlas karena Allah, jadi tukang atau jadi apa, berkah ilmu itu pasti dapat. Macam Syekh Ali Baras, cuma bantu Habib Umar Al-Attas Sahibul Ratib. Apa kata beliau? Diangkat jadi wali, tidak sampai Fatihah kepada saya kalau mereka tidak menyebut nama Syekh Ali Baras. Luar biasa. Karena kenapa? Khidmah dia dengan guru. Khidmah dia tu. Maka kalau guru nyuruh anak bapak ibu, jangan berkalut. Nyuruh ini pergi ya, nyuruh ini pergi. Berkah ilmu itu diberikan oleh Allah. Yang ketiga, dulu rata-rata guru ngaji bawa rotan, betul? Begitu. Ha. Biru tangan. Begitu lapor ke bapak, Pak, Bah, tangan kami biru, Bah, kena pukul guru ngaji. Apa kata Abah? Tengok lo nak, ya Allah, mau Abah tambah ni ke biar makin biru. Bukan dibela anak tu, ditama. Zaman dulu, coba sekarang pukul anak. Wah, datang bapaknya. Nyaman benar Ustaz pukul-pukul anak orang? Ustaz mau lebam ke muka? Ya Allah, mana ilmu anak tu mau berkah. Saya ni bapak ibu sekalian pesantren 4 kali. Pertama saya ke Bangil, habis itu ke As-Salam 45. Habis tu baru ke Khulafa Rasyidin, habis tu baru ke Cirebon. Pindah-pindah. Jangan bilang saya ni nakal, tapi memang itulah apa adanya. Maka subhanallah, saya begitu ceramah semejawi, ketemu sama ustaz saya. Jadi, Ustaz, coba antum apa sini Ustaz? Saya ni bawa acara. Oh, ente ni siapa? Ana Ustaz, Anas. Anas mana? Anas Arab tu, pondok tu kenal saya Anas Arab. Oh, Masya Allah, dia kan good ente Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tidak lama begitu beliau panggil. Ya, kita dengarkan tausiah sama-sama Syekh Anas Sa'id Az-Zu'bi. Saya pun bilang, dah ente rupa ceramah ni. Alhamdulillah Ustaz, berkah kabelan tu dulu. Asli bak biru saya dipukul dengan dulu, tak lupa dia. Saya masih ingat kabel. Kemarin saya acara, pas di samping saya ni guru saya enggak. Guru saya waktu di Bangil. Gara-gara saya tak pakai soban, susu saya diputar sampai nangis saya. Saya begitu tengah marhaban, sebelah saya Ustaz tu kan kejam. Dan inilah tak susu saya duduk. Lumayan. Tapi murid zaman dulu tu ikhlas, tidak ada dendam. Padahal badan guru tu lebih besar badan saya. Beliau kecil, tapi bukan badannya, tapi berkah ilmunya yang telah diturunkan kepada kita. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a ba' wa insya'a isharak. Saya siap menjadi hamba. Siapa yang mengajarkan saya satu huruf, kalau dia mau jual saya, juallah. Kalau dia mau culik saya, culiklah. Satu huruf. Bagaimana lagi dengan banyak huruf? Ini penyerahan kita dengan guru, Masya Allah. Begitu saya haji, sama ustaz itu lagi yang mukul sebagai kabel lu. Ketemu, ya Ustaz, itu haji saya. Udah. Begitu dia ngomong bahasa Arab, beliau susah. Saya bilang, ini Ustaz, saya ngomong, antum mau apa? Saya ngomong Ustaz. Udah. Masya Allah, Anas, bahasa Arab ente lancar. Alhamdulillah Ustaz, berkah kabel antum dulu. Udahlah, jangan ente ulang-ulang lagi, penting malah Anas. Udah Ustaz, gua udah Ustaz. Kata apa? Ridho mereka itu yang luar biasa. Jangan kita sombong dengan hebatnya, terkenalnya kita, jangan. Berkah perjuangan guru kita, maka Allah berikan begitu luar biasa. Apa yang kita miliki berkah mereka, ilmu yang telah diberikan dengan kita. Itu maka dulu tu ridho kalau dipukul sama guru tu, Masya Allah, senang kita. Walaupun saya ngaji dengan abah saya, semua saudara saya ngaji dengan orang. Hanya tu di kampung ada namanya almarhumah Mak Tehto, itu guru ngaji tablan sampai. Saya yang ngaji dengan abah saya.
Kenapa saudara saya tidak? Kerana abah saya garang. Kalau anak orang satu, saya dua kena pukul. Oh gitu. Oh, udahlah bang, anak abah seorang bang. Tak ada bagian jadi. Sampai sekapuk kan rotan. Rupa di kamar sekepuk di rotan. Ya Allah, zaman dulu tu kan sekepuk di rotan tu. Cuma untuk melepau kita ya. Zaman dulu di adik rindu raya. Ya Allah. Itu guru ngaji dulu. Yang ke selanjutnya, setiap hari Khamis dulu apa yang kita bawa? Luar biasa mereka timur ni. Masih ingat minyak tanah kita bawa. Haram dulu tu. Mana di guru ngaji minyak tanah? Penuh tiap hari Khamis tu. Tak ada perlu kita ingatkan. Asal hari Khamis orang tuanya dah menyiapkan minyak tanah untuk dia pergi. Zaman dulu tu. Kalau sekarang tak ada minyak tanah, gantilah gas. Kalau guru ngaji punya murid 100 orang, tiap orang bawa gas, kan sedap guru ngaji. Buka pangkalan gas. Kan sedap, ngajar pun semangat. Ini begitu ya Allah. Akhir bulan lemah dah. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tengok ngapa lemah? Tanyalah pak. Kalau dah guru ngaji tu lemah, ada apa bu? Ibu lemah. Kan guru ngaji banyak ibu. Itulah saya nyagik nikahkan kredit ni belum enggak saya bayar bulan ini. Motor saya tu bayar 800.000 sebulan. Bapak pernah sekepal. Ini ada 400. Carilah 400 lagi. Mulai naik volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Datang ke orang tua satu. Ada apa bu? Ada kebutuhan? Ada pak. Uang 400 bayar motor. Begitu genap apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Bukan berarti saya semangat di panitia lalu mikirkan pula. Tidak. Kalau macam-macam ya saya cuma bergurau. Tidak. Waduh boleh lah. Ini di sini. Kenapa kita hargai guru ngaji itu? Senang masa lalu kita tu dengan guru ngaji. Salam dia pun betul. Berkah salam dulu. Salam tak lain. Ini salam keluar. Saya terkejut anak saya nyalamin saya begini. Kenapa pula jadi begini? Budak-budak sama guru ngaji gini semua. Kami ikutlah. Salah ini. Begini. Cium. Aroma guru. Ini salam begini. Adik salam begini memang guru mau tengok di depan dah. Ya Allah. Maka pentingnya ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mulia di dunia ini. Kenapa? Karena ada Rasulullah. Kenapa mulia? Karena adanya Rasulullah. Dan saat ini Rasulullah sudah tidak ada. Kemuliaan itu Allah berikan kepada guru-guru kita, para ulama. Apa kata Imam Qurtubi? Laukan ahad asyraf minal ulama laqaranahumullah bi ismihi wa ismi malaikatih. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari para ulama, maka Allah akan gandengkan namanya dengan nama malaikat. Sebagaimana ayat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah gandingkan setelah nama Allah, nama malaikat, baru setelah itu ulul ilmi, orang yang berilmu. Siapa? Itulah para ulama diberikan oleh Allah. Maka hikmah di malam hari ini yang bisa kita ambil adalah Bapak Ibu, kita cinta dengan Nabi Muhammad. Lanjutkan kecintaan itu dengan mempraktekkan kebiasaan atau meneruskan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ternyata ilmu dan akhlak. Maka mari praktekkan, ajarkan anak-anak kita ilmu dan didik mereka dengan akhlak. Apa kata guru saya dulu? Jadikan ilmu ente 1 kilo, adab ente 2 kilo. Ij'al ilmaka kalmilih wa adabaka kadaqi. Jadikan ilmu itu seperti garam, adab itu seperti gendong. Kalau kita buat gendong, lebih banyak garam ke banyak gendong?
banyak gendongnya. Maka dahulukan akhlak kita yang digandengkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan lahir dari daerah ini, dari TPA ini, dengan berkah kumpulnya kita sama keturunan-keturunan dalam kerajaan Kubuh ini, dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Aidrus, Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah akan lahirkan di daerah kita ini Kalimantan Barat, insyaallah para ulama-ulama penerus Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, dijadikan oleh Allah anak-anak yang alim dan alimah, anak yang berakhlak, dan mudah-mudahan Allah tingkatkan gairah kita untuk mencari daripada ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa guru-guru kita, mengumpulkan kita bersama mereka, bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hikmah maulid ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin lidah saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa poin malam hari ini bisa kita ambil? Laisal jamalu bi atwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukanlah keindahan itu tampak dengan hiasan pakaian mewah yang kita pakai, tetapi keindahan itu akan didapati oleh seseorang karena ilmu dan adabnya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.